Hai, selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan nge-review sebuah produk. Pasti kalian udah tahu banget sama produk ini. Ini tuh dari Sanbaimi yang Snail Trusika Miracle Repair Serum. Nah, aku tahu produk ini tuh dari Kak Suhai Salim. Kalian juga udah pasti tahu banget sama dia. Itu kayak beauty vlogger, review skincare segala macam gitu. Pinter banget makeup, apalagi eye makeupnya udah the best banget. Nah, dia pernah nge-review produk ini dan dia suka banget sama produk ini. Di situ dia nge-review kalau produk ini tuh bagus banget untuk memperbaiki tekstur kulit wajah kita. Kalau misalnya kalian punya tekstur kulit yang kemerahan atau kayak beruntusan gitu, bisa dihilangkan dengan produk ini. Nah, dengan reviewnya Kak Suhai itu, aku langsung kayak tertarik dan pengen banget nyobain si Sanbaimi ini. Karena dia tuh nge-reviewnya kayak bener kayak murni pure gitu loh. Bikin orang kayak pengen cepet-cepet beli produknya. Dan sumpah Kak Suhai itu kayak racun banget mulutnya, nggak ngerti lagi. Nah, aku udah pakai produknya tuh sebanyak ini, seperti yang kalian bisa lihat. Semoga kelihatan di kamera. Di sini aku bakalan nge-review jujur reaksi produk ini tuh di kulit aku. Karena surprisingly nggak kayak kebanyakan orang-orang, aku tuh termasuk orang yang nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu cocok gitu pakai si produk ini kalau digunain setiap hari. Nah, kalau nggak salah aku beli produk ini tuh 4 bulanan yang lalu gitu, dan aku pakainya nggak setiap hari, aku pakai on off gitu. Dan dia tuh harganya sekitar 225-an ribu gitu, agak sedikit mahal memang untuk ukuran 50 mili. Dia harganya 225, dan which is itu kayak menguras kantong banget sih sebenarnya. Oh ya, sebelumnya aku bakalan ngebacain dulu ingredients dari produk ini. Karena di sini tulisannya kayak Korea semua gitu, aku bakalan searching dulu gitu. Apa aja sih sebenarnya kandungan dalam si Snail Trusika ini. Nah, di dalam produk ini tuh ada kandungan, ini maaf ya aku baca, maaf banget. Di dalam sini itu mengandung black snail dan sika. Sika itu Centella asiatica, kalau misalnya kalian tahu, dia tuh fungsinya untuk meredakan kemerahan di kulit kita atau mengkalmingkan kulit kita. Dia bakalan membantu mengurangi kemerahan di kulit kalian. Di dalam snail seafood ini juga mengandung hyaluronic acid, itu bagus banget untuk melembabkan kulit kita. Terus mengandung antioksidan, peptida, dan glycolic acid. Nah, peptida ini berfungsi untuk menstimulasi kolagen di kulit kita. Nah, kolagen itu sebenarnya udah ada di dalam tubuh kita, tapi dengan bertambahnya usia, kolagen itu akan produksinya semakin berkurang. Jadi kita membutuhkan asupan lain untuk membuat kolagen itu tetap ada, tetap banyak di kulit kita. Jadi fungsinya kolagen itu adalah untuk menjaga elastisitas kulit kita. Nah, kalau misalnya elastisitas kulit kita udah terjaga, maka keriput dan kerutan itu akan semakin lama atau semakin gak muncul ke permukaan kulit kita. Nah, di dalam produk ini juga mengandung licorice root extract yang berfungsi untuk melawan jerawat dan memberikan efek cerah ke kulit kita. Di sini juga dituliskan cara penggunaannya, yaitu pertama kalian harus bersihin dulu wajah kalian, which is itu cuci muka dengan double cleansing. Nah, kalau udah kalian pakai toner kalian, baru kalian pakai si Snail Trusika ini ke seluruh wajah kalian. Kalian gunain gitu sebagai serum. Nah, step terakhir kalian gunain pelembab. Nah, aku juga pemakaiannya kayak gitu. Pertama aku kayak double cleansing, terus pakai toner, terus aku pakai si Trusika ini sebagai serum aku. Step terakhir aku gunakan pelembab. Nah, kalau misalnya untuk pelembabnya itu biasanya aku barengin sama penggunaan dari Laneige yang sleeping mask gitu. Aku bakalan taruh gambarnya di sini. Aku juga udah jelasin itu di my night skincare rutin aku. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton, aku bakalan taruh linknya di bawah. Nah, langsung aja ke cerita pengalaman aku tentang pakai produk ini. Nah, pertama kali aku pakai produk ini tuh nggak ada berasa efek sama sekali. Maksudnya nggak ada yang perubahan signifikan gitu loh pas pertama kali make. Jadi waktu itu aku makainya selama 4 harian berturut-turut gitu. Hari pertama nggak yang terlalu ngefek apa-apa. Terus di hari yang kedua dia agak memberikan efek mencerahkan gitu di kulit aku. Aku nggak tahu dia sugesti atau apa. Tapi pas baru bangun tidur aku ngerasa kayak kulit aku agak cerahan gitu. Ya, BTW aku pakainya cuman di malam hari aja untuk pakai si Trusika ini, karena aku gunain dia kayak sebagai serum untuk merepair kulit aku aja. Merepair itu kayak memperbaiki tekstur kulit kita. Nah, di hari ketiga sebenarnya biasa aja, nggak terlalu berefek juga, cuman dia efeknya mencerahkan aja di kulit aku. Mungkin karena aku barengin juga sama si Laneige aku itu, karena si Laneige itu kan juga memberikan efek cerah gitu kan di kulit kita pas kita baru bangun. Jadi mungkin dia berpadu baik dengan si Snail Trusika ini.
Nah di hari keempat, mulailah muncul beruntusan di sekitar wajah aku. Walaupun gak banyak beruntusannya, aku bakalan liatin perbandingan before after di hari keempat aku pakai itu. Dia kayak ada beruntusan kecil gitu di daerah sini dan daerah sini. Beruntusannya 1 titik aja sih, 2 titik malahan. Sebelah sini sama sebelah sini, ini masih ada banget bekasnya kalau misalnya kalian perhatiin. Dari sebelah sini dan sebelah sini tuh ada kayak beruntusan kecil gitu yang nggak ada matanya, bukan jerawat dan bukan beruntusan juga. Kalau beruntusan kan kayak masih ada isinya yang bisa dikeluarkan gitu kan, tapi ini tuh enggak, dia kayak masih nunggu waktu untuk matang gitu loh. Jadi bukan sejenis jerawat dan dia tuh nggak sakit sama sekali, cuman warnanya agak sedikit kemerahan aja. Nah, dari situ aku mikir, masa iya sih produk ini yang ngebuat kayak jerawat itu tadi atau beruntusan itu tadi. Keesokan harinya aku nggak pakai produk ini lagi sebagai serum aku gunain kayak night skincare rutin aku seperti biasa. Dan tentunya skincare rutin malam aku juga cukup membantu untuk mempercepat proses penyembuhan kayak beruntusan 2 itu tadi. Di yang di sebelah sini agak sedikit mendingan beruntusannya dibandingkan yang di sebelah sini, karena di sebelah sini agak sedikit besar. Dia kayak ngecap gitu sampai sekarang kalau misalnya kalian bisa perhatiin. Dia warnanya agak sedikit gelap dibandingkan yang sebelah sini. Dia di sebelah sini udah kayak hilang memudar gitu aja. Nah, setelah 2 minggu kemudian aku kayak penasaran lagi gitu. Aku langsung pakai lagi si Trusika ini untuk manage skincare rutin aku. Dan pas aku pakai di hari pertama itu lagi, dia nggak ada efek apa-apa sama sekali pas aku baru bangun. Terus di hari kedua udah mulai kayak beruntusan lagi gitu. Beruntusannya di daerah pipi sini waktu itu, tapi aku nggak nge-capture, aku nggak ngambil gambar karena aku kayak udah males banget. Dan di situ aku udah ngambil kesimpulan, mungkin si snail ini tuh nggak terlalu cocok di kulit aku kalau misalnya aku gunain secara terus-menerus. Maksudnya digunain secara setiap hari gitu. Mungkin aku gunainnya pas bener-bener lagi keadaan kulit aku mungkin kayak terbakar atau mungkin kayak capek banget gitu. Karena di kulit aku sendiri dia cuma memberikan efek mencerahkan aja, nggak yang memperbaiki tekstur atau menghilangkan beruntusan-beruntusan di kulit aku. Nah, saking penasarannya aku juga sampai searching gitu di Google, di YouTube, apakah ada orang yang nggak cocok pakai produk ini sama kayak aku. Di sini aku nemuin blog dan aku udah capture juga, maaf banget kalau di sini aku juga masih baca. Ini aku dapetnya dari www.tokopedia.com.blog. Nah, di situ dia ada yang nge-review kalau kekurangan dari produk ini itu bisa memicu beruntusan dalam kondisi tertentu. Mungkin blognya aku bakalan taruh linknya di description box. Jadi kalau misalnya kalian pengen mau baca juga, aku bakalan taruh linknya di sana. Jadi produk ini mengklaim dapat menghilangkan jerawat dan beruntusan, namun terdapat beberapa kulit yang tidak cocok dan malah mendapatkan hasil kebalikannya, which is itu beruntusan tadi ya. Jadi sebelum membeli, pembeli harus memperhatikan kandungan yang terdapat dalam produk tersebut dan menyesuaikan dengan kondisi kulit yang dimiliki. Dan yang kedua, di blog ini juga menjelaskan bahwa produk ini itu sedikit keras untuk kulit sensitif. Meskipun dikatakan aman untuk berbagai jenis kulit, ternyata terdapat beberapa ulasan yang mengatakan bahwa terdapat reaksi terhadap kulit sensitif mereka. Contohnya kayak terasa perih saat pengaplikasian atau bahkan sedikit iritasi atau merah-merah. Nah, kalau misalnya kalian punya kulit sensitif, mungkin kalian harus baca baik-baik lagi kandungan di dalam sini. Karena aku juga baru sadar gitu kalau misalnya kulit aku ini nggak terlalu cocok gitu loh sama bahan yang mengandung Cica atau Centella asiatica itu tadi. Karena sebelumnya aku juga pernah nyobain dari Innisfree yang Bika Cica Balm yang kayak gini. Ini maaf banget udah buluk banget packagingnya. Nggak pernah aku pakai sama sekali karena produk ini tuh juga nggak cocok gitu di kulit aku. Dia bikin jerawat aku makin meradang dong, jadi kayak aku cuman pakai seginian aja dan aku udah nggak pakai lagi sampai sekarang karena ngebuat jerawat aku makin meradang gitu, makin merah gitu, dan proses penyembuhannya lama. Jadi aku balik lagi ke obat jerawat aku yang sebelumnya dan aku udah jelasin juga di video Ma Agnes Story. Seperti biasa linknya di description box. Nah, si Innisfree ini tuh juga mengandung kayak, ini tulisan Korea semua, aku nggak ngerti bacanya gimana. Tapi di depan sini ada kayak tulisan bahasa Inggrisnya itu, dan dia ngeklaim bahwa ngebantu kulit untuk mengatasi iritasi. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang iritasi, bisa dibantu sama si Bija Cica Balm ini. Again, aku juga beli ini karena kemakan iklan juga, kemakan beauty vlogger yang lainnya. Karena seingat aku mereka nge-review pas mereka pakein di jerawat mereka. Jerawat mereka itu kayak langsung kempes gitu, dan aku juga masih salah satu pejuang jerawat. Kalau misalnya lagi PMS itu pasti ada banget jerawat yang gede besar gitu. Jadi aku masih nyobain juga obat-obat jerawat gitu, dan ternyata si Cica Balm ini tuh nggak cocok di kulit aku. Dan mungkin itu juga yang membuat aku juga nggak terlalu cocok sama si Snail
Terus Sika ini karena mungkin ada kandungan Sikanya itu tadi. Jadi mungkin kalau misalnya kalian masih kayak bingung mau cobain atau enggak produk ini, mungkin kalian kayak baca lagi ingredients-nya, baca lagi komposisi di produk ini. Apakah ada salah satu mungkin kandungan yang nggak cocok di kulit kalian yang udah kalian pernah cobain. Jadi biar nggak rugi gitu loh, karena dia harganya lumayan mahal untuk kantong kita pelajar mahasiswa yang masih nyisihin budget untuk beli skincare, itu kayak masih mahal banget menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian tipe kulitnya sama kayak aku, btw tipe kulit aku itu kayak cenderung normal ke berminyak gitu. Jadi normal di sekitar area luar wajah sini dan berminyak banget di daerah T-zone sini. Dan kalau misalnya lagi PMS itu kayak pasti banget keluar jerawat 1 atau 2 yang super gede banget. Nah, untuk kalian yang udah pernah nyobain si produk ini dan produk ini worth it aja atau cocok-cocok aja di kulit kalian terus aja pakai. Karena sebenarnya kandungan di dalam sini tuh kayak bagus-bagus banget gitu loh. Ada hyaluronic acidnya yang memberikan kelembapan di kulit kita, ada kandungan Sikanya yang membantu proses atau mengatasi iritasi di kulit kita. Untuk orang yang di kulit yang tepat beneran sebagus itu hasilnya, sesuai sama yang dibilang Kak Suhai Salim. Dan aku juga berpikir mungkin salah satu penyebab yang ngebuat produk ini nggak cocok di kulit aku, karena kulit aku kayak cenderung berminyak gitu. Kalau Kak Suhai Salim kan kulitnya cenderung agak sedikit kering gitu ya. Dan si produk ini itu mungkin terlalu melembabkan kulit aku, karena kulit aku kan berminyak tadi ya. Dan kalau kulit kita juga terlalu lembab, itu akan menimbulkan beruntusan juga di wajah kita. Jadi kalau misalnya aku pakai si produk ini, aku juga pakainya mulai sekarang sedikit-sedikit aja biar nggak terlalu lembab juga, nggak terlalu basah gitu wajahnya. Aku bakalan tetap pakai dia, tapi aku pakainya pada saat wajah aku kayak beneran lagi kayak marah atau lagi kayak kemerahan gitu, karena dia ngebantu mengkalmingkan atau meredakan kemerahan di wajah kita gitu. Nah, review produk ini tuh beneran dari Hanes, review aku sendiri, pemakaian aku sendiri. Nah, segitu aja review yang bisa aku sampaikan tentang produk ini. Semoga review ini bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, please banget kasih like-nya. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Panas. Ya, balik panas banget dah. Ini maaf banget ya, aku udah sumpah keringetan banget loh. I'm so sweaty.